Pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita. Sekarang saya ke Dirjen Otda Kementerian Dalam Negeri, Pak Jermansyah. Ya, Pak. Silakan Pak Jermansyah. Ya, gimana Pak Karni? Ya. Aslinya RUU Pilkada ini yang sekarang menjadi berbulan-bulan jadi perdebatan, ini kan dari Depdagri, pemerintah lah. Betul. Idenya dari siapa, Pak? Kalau rancangan undang-undang pemilihan kepala daerah ini memang disepakati bersama DPR untuk disusun oleh pemerintah. Nah, maka pemerintah menyiapkan rancangan undang-undang pemilihan kepala daerah sebagai hak inisiatifnya pemerintah. Kemudian kami bahas bersama DPR RI. Kita sebetulnya sudah lama mengajukan. Tapi kan sebelum ke DPR, RUU dulu, Pak. Iya, betul. Ketika menyusun RUU ini, ya, sampai kepada ide bahwa kita tidak lagi mau pilkada langsung, ya, tapi kita kembali lagi pilkada melalui perwakilan. Oh, ini begini, itu ada campuran Pak Karni. Jadi pemilihan yang kita usulkan di rancangan undang-undang pilkada yang kita kirimkan ke DPR dibahas oleh pemerintah tentu dengan rapat kabinet dan sebagainya. Itu untuk pemilihan bupati wali kota, pemilihan dilakukan tetap secara langsung. Untuk pemilihan gubernur dilakukan secara tidak langsung lewat DPRD. Itu aslinya asli. RUU. Asli. Itu ada kaitannya dengan konstruksi otonomi daerah, Pak. Jadi otonomi daerah itu begini, saya jelaskan sedikit Pak Karni. Jadi ini bukan mengarang-arang. Karena wewenang gubernur itu sangat terbatas. Gubernur itu hanya memiliki kewenangan 25% saja dalam mengurus urusan pemerintahan daerah. Bupati wali kota lah yang 75%. Oleh karena itu maka pemilihan ini yang lebih cocok di bawah di pemilihan bupati wali kota secara langsung. Untuk gubernur tidak. Di samping itu juga gubernur adalah wakil pemerintah pusat. Itulah alasan mengapa pemerintah mengajukan RUU dengan campuran seperti itu. Jadi gubernur melalui DPRD tingkat 1 lah, ya kira-kira kan begitu. Itu apa karena melihat kelemahan-kelemahan dari pilkada langsung selama ini atau kenapa? Tadi salah satu alasan karena dikaitkan dengan desain otonomi daerah. Ya. Yang kedua tentu kita mempelajari juga implementasi pelaksanaan pemilihan secara langsung sekitar 10 tahun terakhir. Ya. Mulai Juni 2005 kita menyelenggarakan pilkada sampai kami ajukan tahun 2011 ya. Bahas mulai 2012. Itu ada berbagai macam kekurangan dan kelemahan pilkada. Misalnya soal politik uang, kemudian konflik-konflik yang terjadi di masyarakat yang sangat tajam, lalu ada politisasi birokrasi, ada pecah kongsi antara kepala daerah dan wakil kepala daerah, dan masih banyak sekali juga ketidaknetralan penyelenggara yaitu KPU di daerah-daerah. Oleh karena itu kita juga lakukan penyempurnaan, perbaikan dalam cara penyelenggaraan untuk pemilihan secara langsung. Begitu. Terus kemudian yang punya ide bahwa bupati dan wali kota juga agar tidak langsung, itu siapa? Ya, sesudah kita ke DPR, bahas bersama DPR, lalu terjadi dinamika dalam pembahasan. Ya. DPR menolak, jadi kawan-kawan DPR tidak mau. Nah, kemudian pemerintah mengajukan lagi rumusan baru. Oke, kalau begitu supaya ada titik temu, kita balik. Yang dipilih secara langsung itu adalah gubernur. Bupati wali kota dipilih secara tidak langsung. Itu perubahan yang kedua. Ini kawan-kawan ada yang hadir di sini, Pak Yandri, Ibu Nurul. Itu yang kedua. Juga kemudian tidak mau. Nah, akhirnya ketemulah yang terakhir. Pemerintah mengajukan sesuai dengan usulan dan pendapat yang luas berkembang di masyarakat, maunya dua-duanya secara langsung. Itu pendapat yang
muncul di DPR, pemerintah mengikuti. Tetapi ketika kita membahas bulan September di Cikopo, ternyata teman-teman fraksi ini balik kanan. Mereka minta pemilihan lewat dewan. Nah, pemerintah sementara sudah mengikuti apa yang dikehendaki oleh fraksi-fraksi sesuai dengan pendapat yang berkembang di masyarakat luas. Yang berbalik ini fraksi-fraksi apa? Yang ya itu KMP tadi lah ya kan? Ya. Berbalik. Berbaliknya minta pemilihan dilakukan tidak langsung lewat DPRD untuk kedua-duanya. Jadi baik gubernur maupun untuk bupati wali kota. Baik. Tapi rumusan yang lahir ini yang kemudian jadi undang-undang tetap yang dari usul undang-undangnya awalnya. Betul. Terus pertanyaan saya, ketika presiden balik dari luar negeri yang terakhir itu, dan serangan begitu hebat, tiba-tiba pemerintah mengajukan Perpu. Konsep Perpu ini dari Depdagri juga. Perpu tentu awalnya memang menggunakan konsep RU Pilkada yang dilakukan secara langsung, tapi kemudian disempurnakan oleh kawan-kawan dari Kementerian Hukum dan HAM. Jadi Depdagri yang bikin RUU Pilkada langsung. Kemudian Depdagri lagi yang bikin Perpu Pilkada tidak langsung. Pilkada tidak langsung. Perpunya nih. Perpu lagi yang dibikin, Depdagri lagi yang bikin Perpu Pilkada langsung. Perpu itu bahannya dari RU Pilkada langsung. Tetapi kemudian ketika ada arahan baru dari Presiden untuk Perpu, bahan-bahan itu diambil dan dibahas atau dikonsep oleh kawan-kawan dari Kementerian Hukum dan HAM. Itu Pak Wakil Menteri dulu yang menjadi ketua timnya. Apa dasarnya waktu itu pemerintah bisa balik kanan begitu? Dia yang memulai, dia pula yang mengakhiri. Kalau itu sangat terang benderang, alasannya karena memang ada tuntutan yang sangat luas di tengah-tengah masyarakat kita yang di pemerintah bahwa masyarakat masih tetap menghendaki pemilihan itu dilakukan secara langsung oleh rakyat. Itu suara masyarakat yang ditangkap pemerintah atau suara masyarakat yang ditangkap oleh Presiden SBY ketika itu? Dua-duanya lah ya kan. Presiden tangkap, pemerintah juga tangkap ya kan. Jadi sekarang Depdagri bagaimana sikapnya? Kita sekarang pemerintah dalam hal ini tentu melalui Kementerian Dalam Negeri kita mengantisipasi pembahasan Perpu nomor 1 2014 ini apa saja yang akan terjadi. Kami membuat perencanaan lah. Kalau diterima itu plan A namanya. Kalau belum diterima ada plan B kita. Kalau belum juga diterima ada plan C kita. Tapi mungkin ini belum kami kemukakan sekarang Pak. Ini nanti ketika membahas bersama DPR yang plan B dan plan C itu kami ungkapkan. Tadi Benny Kaharman malah khawatir kalau yang menolak Perpu ini justru bisa-bisa PDIP dia bilang. Oh itu. Karena bisa pilkada berbagai persyaratan baru. Oh sebetulnya enggak. Jadi di Perpu ini 10 perbaikan yang dikemukakan Pak Benny itu sebetulnya 9,5 sudah kami akomodasi. Cuman kurang setengah Pak. Yaitu apa yang setengah, tanya kawan-kawan ini yang ikut di Panja. Saya ketua Panja pemerintah. Yang belum diakomodasi itu yang setengah itu Pak Benny ini dan kawan-kawannya minta supaya waktu uji publik itu digugurkan. Nah kita nggak mau, kalau digugurkan kita hanya bilang di uji publik cukup surat keterangan telah mengikuti uji publik oleh kandidat yang akan bertanding dalam pilkada. Nah kita khawatir kalau pakai model digugurkan, jangan-jangan nanti panitia uji publik ini dibeli oleh kandidat Pak Karni.
Nah ini membahayakan. Oleh karena itu maka sebetulnya materi substansi itu sudah masuk sebetulnya di dalam RUU Pilkada kita. Ini terakhir Pak, Ya. kawan-kawan di Depdagri ya yang merumuskan pilkada tidak langsung. Ya. Ketika kemudian Pak SBY suruh ubah lagi jadi pilkada langsung, kecewa gak? Ya. Saya jawab. Sekarang ke Golkar, Pak Nurdin sebagai ketua apa istilah steering komite ya, pimpinan Munas, Munas Bali ya. Pertanyaan saya, bagaimana sesungguhnya rekomendasi yang dilahirkan sebagai ketua pimpinan Munas itu kan yang tahu persis dinamika ketika itu, layarnya dari Munas untuk menolak Perpu. Terima kasih Bang Karni. Jadi memang sewaktu musyawarah nasional, khususnya ketika sidang paripurna tentang session pemandangan umum, itu ada perasaan yang sama, ada sikap yang sama, ada pengalaman yang sama dari seluruh DPD provinsi maupun kabupaten kota, karena ketika memberikan pandangan umum itu ketua DPD didampingi oleh seluruh ketua partai kabupaten kota. Mereka memang berpandangan bahwa dari yang dirasakan, yang mereka alami sebagai ketua partai Golkar ketika ikut dalam proses pencalonan untuk baik bupati, wali kota maupun gubernur, itu ada kriteria dari partai yang memang sangat ketat. Antara lain adalah bahwa harus memiliki elektabilitas yang tinggi, yaitu survei. Nah, memang dalam cuklak rekrutmen pimpinan bupati, wali kota, dan gubernur itu mengandalkan kepada survei. Nah, sementara beberapa atau banyaklah partai sesama kader partai atau simpatisan partai atau bahkan dari pegawai negeri atau bahkan dari partai lain itu. Nah, ketika kemudian mereka merasakan sulitnya menjadi calon, apalagi menjadi bupati, wali kota, maupun gubernur, maka ada perasaan yang sama, ada sikap yang sama bahwa perlu kita rubah sistemnya, yaitu pemilihan melalui DPRD. Karena DPRD juga itu demokratis, karena DPRD juga dipilih oleh rakyat. Jadi kedaulatan rakyat itu tidak hanya semata pada tapi memilih daripada kedaulatan rakyat. Begitu deras aspirasi dari pemandangan umum itu yang minta supaya Partai Golkar menolak Perpu. Nah, saya sebagai pimpinan Munas sangat dinamis dan sangat agresif. Begitu tanggapan dari Ketua Umum Partai Golkar periode 2009-2014, maka saya langsung menawarkan kepada seluruh peserta Munas untuk menolak Perpu. Dan tidak satu pun yang protes. Nah, ini suasana yang sangat dinamis dan sangat demokratis dan sangat transparan. Karena itu waktu saya membuka sidang paripurna session pemandang umum itu terbuka untuk umum sehingga diliput oleh seluruh media yang hadir sana. Tetapi kemudian ketika sidang komisi, khususnya sidang komisi organisasi yang membahas tentang isu-isu strategis antara lain undang-undang termasuk Perpu, ada perkembangan baru ketika kita harus mengambil keputusan. Itu pimpinan Munas bahwa Munas Partai Golkar tidak punya kewenangan untuk menerima dan menolak Perpu. Perpu itu adalah kewenangan daripada DPR. DPD 1. Jadi tadinya keputusan Bang Karni menjadi hanya rekomendasi, yaitu merekomendasikan kepada DPP terpilih untuk memperjuangkan melalui praksi Partai Golkar di DPR agar pemilu kada melalui DPRD. Ini antara lain antisipasi daripada praksi Golkar di DPR kalau seandainya Perpu itu ditolak. Dan malam ini saya Demokrat
teman-teman KIH nanti tidak setuju dengan Perpu. Nah, kalau itu yang terjadi misalnya ditolak Perpu, itu kan berarti harus membentuk undang-undang baru. Maka disitulah kemudian rekomendasi ini berlaku. Ketua Umum Partai Golkar yang sekarang, karena sama, di dalam KMP, itu tetap komit itu. Dan nantinya tentu KMP ini itu akan melakukan pertemuan untuk membahas lagi terbaik dari P3 yang sekarang sedang rakernas atau nanti akan rakernas maupun teman-teman dari PAN, PKS dan sebagainya, itu akan dibahas lagi di KMP. Yang pasti Bang Karni bahwa KMP itu sangat solid, sangat solid. Terima kasih. Iya, tapi tidak yang mendukung Perpu. Iya, jadi mungkin di antara kita di sini, termasuk teman-teman dari Demokrat, mungkin belum pernah melihat perjanjian itu. Terus, seperti apa sih perjanjian itu? Tidak ada perjanjian yang secara spesifik antara KMP dengan Partai Demokrat yang khusus. Disitulah ada satu anak kalimat yang menyatakan tentang komitmen itu antara KMP dengan KMP mendukung daripada Perpu. Ada 9 punya kewenangan untuk membahas substansi daripada Perpu. Tapi KMP menyetujui Presiden mengajukan Perpu ke DPR. Substansinya nanti DPR. KMP pun tidak punya kewenangan untuk membahas substansi, karena substansi adalah merupakan kewenangan daripada fraksi di DPR. Ya, tapi faktanya hari ini, ya sampai saya bikin judul KMP terbelah. Reaksi dari Bapak SBY itu sangat keras sekali terhadap rekomendasi Munas Golkar itu. Bang Karni, sepengetahuan saya, mungkin bisa diluruskan oleh teman-teman dari sahabat-sahabat Demokrat. Menurut saya Partai Demokrat secara institusi bukan KMP. Karena ada dalam secara faktual itu Golkar, Gerindra, PKS, P3, PAN. Tidak pas judul itu bahwa KMP terpecah belah. Ini solid sekali, sangat solid itu. Karena Demokrat, sekalipun kita akui Demokrat penyeimbang. Penyeimbang sekalipun kita akui Demokrat. Tapi Raja ketika dalam umroh pun dia kirim Twitter bahwa itu udah ditandatangani gitu. Betul. Yang ditandatangani itu Bang Karni adalah kesepakatan tentang pemilihan paket, pemilihan pimpinan DPR dan MPR. Nah, dalam kesepakatan itu ada satu anak kalimat yang mengatakan tentang kesepakatan KMP mendukung Presiden mengajukan Perpu ke DPR. Substansi Perpu itu tentu harus dibahas di dalam di dalam sidang-sidang di DPR. KMP tidak punya kewenangan untuk menolak dan mendukung Presiden mengajukan Perpu ke DPR. Itu yang saya pahami setelah mendapatkan penjelasan dari. Jadi tidak benar KMP. Sangat tidak benar. Faktanya begitu, Bang. Solid sekali. Sebentar lagi berangkulan terus ini. Ya, seandainya terbelah itu juga lumrah sih. Karena begini, tidak ada sahabat sejati dalam politik. Kita semua adalah ikan hiu yang berputar-putar dan menunggu, memburu muncul di air. Ellen Mackenzie Clark, sejarawan dan anggota parlemen Inggris. Kita rehat sejenak.